Deretan kios di Condet, Jakarta Timur ludes terbakar. Polisi masih dalami ledakan di Pondok Pesantren Darul Masyruh, Grobogan, Jawa Tengah. Tiga roket hantam kawasan di dekat Bandara Internasional Baghdad. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda di pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lainnya. 18 sekolah di kota Depok lockdown setelah siswa dan guru ditemukan positif COVID-19. Bersama saya, Debbie Kristami, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 unit rumah panggung di Bulukumba, Sulawesi Selatan dilalap si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda 2 unit rumah panggung di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rumah yang terbuat dari kayu menyebabkan api semakin membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah hingga rata dengan tanah. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Jadi, adapun kerugian kami belum bisa taksir, masih dalam tahap penyelidikan dan begitu pula dengan penyebab daripada kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaimanai, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 12.000 ekor ayam di Kabupaten Blitar, Jawa Timur hangus terbakar. Diduga api berasal dari pemanas berbahan gas LPG yang jatuh. Kebakaran kandang ayam berlantai 2 ini terjadi di Desa Ringin Anom, Kecamatan Udan Awu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar kandang ayam berukuran 10 x 60 meter. Akibatnya 12.000 ekor ayam hangus terbakar. Dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan dengan dibantu warga dan TNI Polri. Dugaan sementara itu dari pemanas yang ada di dalam kandang ayam sehingga pemanas jatuh dan mengakibatkan kebakaran karena mengenai sekam yang ada di dalam kandang tersebut. Meskipun tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu ledakan di lingkungan Pondok Pesantren Darul Masyruh, Grobogan, Jawa Tengah. Ledakan tadi siang menyebabkan 1 pelajar terluka. Tim Gegana Polda Jawa Tengah masih menyelidiki penyebab ledakan sebuah rumah di lingkungan Pesantren Darul Masyruh, Grobogan, Jawa Tengah. Dari rumah itu, polisi menyita barang bukti berupa serpihan kaleng, kotak bahan pembuat petasan, serta 2 bungkus serbuk belerang. Selain mencari bukti-bukti di lokasi ledakan, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Rumahnya milik orang tua yang korban, Kiai Ali Mansur, yang kebetulan juga dekat dengan pondok pesantren di Darul Masyruh sini. Pengasuh ya Nenek. Itu kejadian tadi jam berapa, Dan? Sekitar pukul 1:30 2-an siang. Ledakan menghancurkan sebuah rumah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Masyruh di Dusun Pesantren Desa Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 1 orang santri dilaporkan menjadi korban ledakan dan dilarikan ke RSUD Purwodadi. Diduga, ledakan berasal dari belerang di dalam kaleng seng yang dibawa korban dan rencananya akan digunakan untuk mengusir kelelawar di lantai 2 rumah.
Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sebuah mesin boiler milik pabrik tepung di Subang, Jawa Barat meledak. Ledakan mesin mengakibatkan sejumlah pekerja alami luka bakar. Sejumlah pekerja pabrik tepung ini kesakitan setelah tubuhnya terkena ledakan yang berasal dari mesin boiler yang berada di dalam pabrik tempat mereka bekerja. Oleh rekan-rekan, korban dievakuasi dari dalam pabrik menuju rumah sakit menggunakan kendaraan bak terbuka. Korban luka bakar langsung dirawat di ruang gawat darurat Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari, sementara lainnya dilarikan ke RS Sadikin Bandung. Doang setahu saya, Mas. Ledakannya keras nggak, Pak? Ya alhamdulillah ya keras sih, namanya juga kayak macam blower mah yang meledak mah gitu. Sampai 40 kilo. 4 kilo. Enggak, paling di lingkungan pabrik doang. Yang ada luka bakar di kepala, sama di tangan, sama di kaki, dan untuk kondisinya sih sadar. Peristiwa ledakan ini kini ditangani pihak kepolisian dan masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya ledakan. Pemirsa, 6 kios di Jalan Condet Raya, Pasar Rebo, Jakarta Timur ludes terbakar. Diduga api berasal dari kompor gas yang meledak. Deretan kios di Jalan Condet Raya, Pasar Rebo, Jakarta Timur ini ludes terbakar. Api dengan cepat membakar bangunan semi permanen ini. Lokasi kebakaran yang berada di depan Makorindam Jaya membuat sejumlah anggota TNI turun langsung membantu warga berupaya memadamkan api. Nggak boleh. Salah seorang pemilik kios histeris lantaran tak dapat menyelamatkan harta bendanya saat kebakaran terjadi. Ia mencoba masuk ke dalam kios, namun aksi nekatnya ini dapat dicegah warga. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Usai api berhasil dipadamkan, pemilik toko mengumpulkan barang yang masih bisa diselamatkan. Udah, jangan tenangkan pikiran. Aku ngobrol di luar. Nanya sebelah itu kan nanya, Bude, Mbak punya utang apa? Jadi aku ceritain. Perwira Pikat Sudin Gul Kamat Jakarta Timur mengungkapkan kebakaran berasal dari ledakan kompor yang ditinggal saat memasak. Polisi menghentikan kasus penjamretan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial. Kasus ini dihentikan karena kedua pelaku langsung tewas di lokasi. Sebuah cuitan Twitter beredar di media sosial terkait korban penjamretan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Oktober tahun lalu. Dalam cuitan ini disebutkan yang ditabrak bukanlah jamret, melainkan dua orang yang tidak sengaja ditabrak pengemudi taksi online hingga tewas. Namun, polisi memastikan peristiwa ini murni aksi penjamretan. Hal ini berdasarkan barang bukti dan sejumlah saksi yang telah diperiksa. Memang betul itu ada pidananya yang dilakukan oleh korban yang meninggal dunia. Ya, ada bukti kejadian jamret tersebut, ya ada saksi. Kemudian juga ada rekaman CCTV yang dimiliki penyidik. Ya, sehingga kasus itu dilakukan penghentian penyidikan. Namun karena kedua penjamret tewas, maka penyidikan kasus dihentikan. Sebelumnya, dua penjamret tewas ditabrak mobil korbannya di Jalan Abdullah Safei, Tebet, Jakarta Selatan, Oktober lalu. Kedua pria tersebut mengendarai sepeda motor saat melakukan aksinya. Insiden bermula ketika pelaku menjamret ponsel seorang pengemudi taksi online. Pelaku kemudian melarikan diri setelah mengambil ponsel korban. Aksi kejar-kejaran antara mobil korban dengan pelaku pun terjadi. Kedua pelaku menabrak tiang listrik dan tembok tempat sampah di pinggir jalan Abdullah Safei hingga terjatuh dan meninggal dunia. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Septian Bayu, Firmansyah, iNews melaporkan.
Mobil mewah berpenumpang 2 orang dirusak massa di Bantul, Yogyakarta. Aksi brutal terjadi setelah pengemudi mobil terlibat cekcok dengan juru parkir. Video sejumlah warga merusak mobil mewah di Bantul, Yogyakarta menjadi viral. Sepasang muda-mudi yang berada di dalam mobil panik dan berusaha minta maaf. Namun warga masih terus melakukan pengrusakan. Aksi pengrusakan berawal dari pengemudi yang kabur setelah cekcok dengan juru parkir di wilayah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pengemudi kemudian dikejar warga hingga menabrak sejumlah sepeda motor. Warga semakin banyak yang mengejar setelah pengemudi diteriaki maling. Pengemudi akhirnya jadi sasaran amuk massa saat berhenti di lampu merah. Bang, awalnya pengemudi mobil Mercy ini ada cekcok mulut dengan beberapa warga karena rem mendadak, kemudian karena takut akhirnya mobilnya langsung tancap gas. Pada saat tancap gas itulah nabrak beberapa motor. Akhirnya terus langsung kabur lagi, diteriakilah masyarakat, ada yang teriak maling, hanya dikejar. Dan karena padat arus di sana, mobilnya berhenti, langsung dilakukan pengrusakan. Pasca kejadian, pengemudi sempat dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Namun kasus ini akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum tentu benar, sehingga aksi main hakim sendiri bisa dihindari. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah mobil menabrak 2 balita yang sedang bermain di jalan. 1 balita tewas dan polisi mengamankan pengemudi menghindari gesekan antar tetangga. CCTV merekam peristiwa mobil menabrak 2 balita di sebuah kawasan perumahan di Makassar, Sulawesi Selatan. Posisi balita sedang bermain jongkok di tengah jalan menikung hingga tidak terlihat oleh pengemudi mobil. 1 balita meninggal dunia, sementara 1 lainnya patah tulang. Pengemudi yang masih tetangga keluarga korban langsung diamankan polisi. Antara rumah korban dengan rumah pelaku kurang lebih tidak kurang dari 50 meter, jadi dekat sekali. Itu yang kita kemarin antisipasi terhadap gesekan antar masyarakat. Balita tewas berumur 4 tahun telah dimakamkan dekat rumah orang tuanya, sementara balita luka patah tulang umur 3 tahun masih mendapat perawatan serius di rumah sakit. Pemirsa, polisi menetapkan 1 orang tersangka dalam penggerebekan kantor pinjaman online ilegal di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Sementara itu 99 orang yang sempat ditangkap sudah dipulangkan. Ke-99 orang yang dipulangkan tersebut berstatus sebagai saksi. Namun polisi masih terus mendalami kasus pinjaman online ilegal ini. Sebelumnya, jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kantor pinjaman online ilegal yang berlokasi di 2 unit ruko di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari ruko berlantai 4 ini, polisi mengamankan 99 orang dengan peran berbeda. 1 orang diantaranya berperan sebagai manajer operasional. Adapun mereka yang lain, selain tersangka, sang manajer, karyawan yang lain, kita sudah memulangkan mereka dan mereka bersifat dalam kasus ini sebagai saksi, ya, manakala nanti diperlukan dalam rangka kelengkapan penyidikan dan pemberkasan, maka nanti bisa dihadirkan. Aksi heroik sopir bus Transjakarta menggagalkan percobaan bunuh diri viral di media sosial. Informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Pagi.